Kolaborasi Halo pemerintah dan semuanya, swasta di dalam video kali pembangunan ini ekonomi kita Thailand. akan mengirim Saat ini telah Posisi berhasil Thailand dalam dikonversi dari pembangunan negara berkelanjutan berpendapatan rendah menjadi Halo semuanya, di video kali ini kita akan mengidentifikasi pembangunan ekonomi di negara Thailand. Nah, langsung saja yang pertama yaitu perkembangan ekonomi dan pembangunan di Thailand. Thailand berada pada tahap kedua teori pembangunan, yang dimana peran negara dan sektor swasta mulai berjalan secara berdampingan. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya penggerak pembangunan, tetapi mulai melibatkan sektor swasta secara aktif dalam berbagai bidang. Nah, kami memiliki 5 alasan. Yang pertama yaitu ada pada dukungan terhadap UKM. Pemerintah Thailand mendukung pertumbuhan UKM dengan memberikan insentif dan bantuan nyata. UKM dianggap bukan hanya sebagai pelengkap ekonomi, melainkan bagian penting dari ekosistem industri nasional yang terhubung dengan perusahaan besar. Nah, alasan yang kedua itu terdapat di skema Public-Private Partnership. Thailand telah menjalankan skema PPP dalam pembangunan infrastruktur, seperti di sektor kelistrikan. Perusahaan swasta ikut serta dari tahap pendanaan hingga pengelolaan proyek, menunjukkan adanya kemitraan sejajar antara pemerintah dan sektor swasta. Nah, alasan yang ketiga itu terdapat di kolaborasi di tingkat daerah. Di daerah seperti Kalasin, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan pelaku usaha lokal untuk pembangunan ekonomi wilayah. Nah, ini memperlihatkan bahwa pembangunan di Thailand tidak hanya bersifat sentralistik, tetapi juga mendorong inisiatif daerah. Nah, alasan yang keempat yaitu pendekatan partisipatif di wilayah perbatasan. Di wilayah perbatasan selatan, pembangunan dilakukan oleh 3 pihak, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Nah, model ini memperlihatkan adanya pendekatan pembangunan yang inklusif dan partisipatif. Nah, alasan yang kelima atau yang terakhir, itu kerjasama ekonomi secara regional. Thailand menjalin kerjasama ekonomi dengan negara tetangga seperti Tiongkok dan CLMV, yang dimana itu ada Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam. Dalam kerjasama ini, sektor swasta menjadi pelaku utama dan pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Penjelasan yang lebih dalam akan dijelaskan oleh rekan saya. Kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan ekonomi Thailand. Thailand menunjukkan perkembangan signifikan dalam membangun ekonomi berbasis kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui berbagai program strategis di bidang infrastruktur, teknologi, kuliner, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Yang pertama, proyek HECR merupakan simbol kolaborasi besar melalui skema Public-Private Partnership atau PPP. Pemerintah Thailand menggandeng China Railway Construction Corporation Limited atau CRCC dengan pembiayaan 60% dari pihak swasta dan sisanya melalui pinjaman internasional seperti AIIB, CDB, Exim Bank of China, dan JK. Untuk mendukung proyek ini, Thailand membentuk High Speed Rail Authority dan Komisi Pengembangan Wilayah Timur Laut NIC guna mengawasi regulasi teknis, keselamatan, dan lingkungan. Proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi regional, serta mengintegrasikan Thailand dalam jaringan Belt and Road Initiative Tiongkok. Yang kedua, pemulihan ekonomi masa pandemi COVID-19 dan peran UMKM. Saat menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi, Dewan Penasihat Bisnis Thailand yang terdiri dari perwakilan sektor swasta dan pemerintah mengusulkan berbagai kebijakan strategis untuk mendukung petani dan UMKM. Usulan tersebut mencakup bantuan tunai sebesar 15.000 baht Thailand, moratorium utang selama 1 tahun, pengurangan kontribusi jaminan sosial, serta alokasi dana untuk pengembangan hasil pertanian. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Thailand dengan kontribusi sebesar 34% terhadap PDB nasional dan mempekerjakan hampir 70% tenaga kerja di negara tersebut. Oleh karena itu, pemberdayaan sektor ini menjadi kunci utama dalam strategi pemulihan ekonomi nasional. 3. Gastrodiplomasi dan pengembangan industri halal. Meskipun umat Islam merupakan minoritas, Thailand berhasil memanfaatkan potensi besar melalui promosi kuliner halal. Praktik gastrodiplomasi yang diterapkan pemerintah telah membawa Thailand menempati posisi kedua dalam daftar destinasi wisata halal dunia. Gastrodiplomasi tidak hanya memperkenalkan makanan, tetapi juga memperkuat citra positif negara dan membuka peluang pertukaran budaya. Yang keempat, strategi dan rencana aksi kecerdasan buatan AI 2022-2027. Thailand meluncurkan National AI Strategy and Action Plan sebagai upaya meningkatkan produktivitas nasional di bidang pertanian, manufaktur pintar, layanan keuangan, dan kesehatan. Pemerintah membentuk Komite Nasional AI untuk memastikan pengembangan AI yang etis dan inovatif.
Inisiatif ini bertujuan membangun ekosistem teknologi yang berdaya saing tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. 5. Upaya mengatasi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi tetap menjadi tantangan besar di Thailand, disebabkan oleh faktor geografis, struktural, dan sosial. Pemerintah berupaya memperbaikinya melalui pengembangan sistem kesehatan universal, peningkatan infrastruktur di wilayah terpencil, serta program pendidikan berbasis komunitas. Namun, redistribusi kekayaan yang belum optimal masih menjadi hambatan dalam mencapai pemerataan kesejahteraan. Thailand saat ini telah berhasil bertransisi dari negara berpendapatan rendah menjadi berpendapatan menengah tinggi, namun masih menghadapi berbagai masalah dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, memperkuat layanan kesehatan di daerah terpencil. Caranya adalah dengan mengembangkan sistem telemedicine atau layanan medis jarak jauh, serta memberi insentif kepada tenaga medis agar mereka bersedia bertugas di wilayah yang sulit dijangkau. Tantangannya tentu ada. Akses internet di pedesaan masih terbatas, dan literasi digital masyarakat pun perlu ditingkatkan. Maka perlu kolaborasi lintas sektor agar program ini bisa berjalan dengan efektif. Yang kedua, Thailand disarankan untuk mereformasi sistem beasiswa. Beasiswa sebaiknya diberikan berdasarkan merit dan kebutuhan ekonomi, bukan berdasarkan wilayah atau koneksi. Sistem digital bisa membantu proses verifikasi agar lebih transparan. Tapi, tantangannya adalah manipulasi data dan masih minimnya infrastruktur digital pendidikan di beberapa wilayah. Pemerintah perlu memastikan pengawasan dan pendampingan yang tepat. Yang ketiga, penting untuk menjalankan program edukasi lingkungan berbasis komunitas, terutama soal pengelolaan limbah rumah tangga. Program ini bisa dilakukan lewat pelatihan, kegiatan gotong royong, dan kampanye publik. Tantangan utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan budaya yang belum terbiasa dengan perubahan. Tapi jika dilakukan secara konsisten, dampaknya akan sangat besar bagi masa depan lingkungan Thailand. Yang keempat, Thailand perlu mendorong diversifikasi ekonomi daerah berbasis ekonomi hijau, seperti pengembangan pertanian organik dan pariwisata berbasis ekologi atau ecotourism. Pengembangan ekonomi hijau di Thailand dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Hambatan yang mungkin dihadapi adalah kebutuhan modal yang besar dan perlunya pelatihan masyarakat dalam jangka panjang. Dan yang kelima, penguatan sistem jaring pengaman sosial berbasis komunitas menjadi sangat penting untuk meningkatkan stabilitas sosial masyarakat Thailand. Penguatan sistem jaring pengaman sosial berbasis komunitas di Thailand dapat membantu meningkatkan stabilitas sosial dengan cara 1. Mendukung masyarakat rentan seperti lansia, difabel, keluarga miskin, dan lain-lain. 2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi komunitas dalam program sosial. 3. Membangun ketahanan komunitas terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Dan yang keempat, meningkatkan solidaritas dan kohesi sosial dalam komunitas. Meskipun ada hambatan berupa keterbatasan dana pemerintah dan masalah koordinasi antar lembaga. Tantangan utama yang dihadapi oleh Thailand ialah ketergantungan pada sektor yang merusak lingkungan serta kesenjangan sosial yang masih terjadi. Transisi utama menuju tahap 3. 1. Pengembangan wilayah inklusif, contohnya investasi infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik di daerah tertinggal. 2. Efektivitas tata kelola multilevel, contohnya reformasi kebijakan untuk memperkuat peran pemerintah daerah. 3. Manajemen air dan risiko bencana. Contohnya, pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana berbasis keberlanjutan. Peluang di sektor pariwisata. Pariwisata menyumbang besar terhadap GDP dan lapangan kerja. Tantangan utamanya, kerusakan lingkungan dan sosial akibat pariwisata massal. Solusinya, promosi green tourism, serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata. Peluang di sektor pertanian. Fokus pada, yang pertama, smart farmer dan peningkatan kualitas hidup. Kedua, efisiensi produksi dan ketahanan pangan. 3. Pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Praktik unggulannya, YAPS, DHPS, penguatan regulasi, prinsip kemandirian, dan kecukupan. 5. Komitmen Thailand ke depan, yaitu penerapan Bio-Circular Green Economy atau BCG, peningkatan yang harus ditingkatkan, yang pertama riset dan inovasi, 2. Pendidikan dan SDM, 3. Infrastruktur hijau, dan yang terakhir ialah aktif dalam kerjasama global untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Sampai di sini aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.